Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan akuntansi keuangan lanjut 1 mengenai kantor pusat dan kantor cabang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim. Yang pertama yaitu ada Atar Adrian, yang kemudian saya sendiri Dayamana Mustika, dan teman saya Siti Nurhalia. Kantor cabang. Kantor cabang adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalia dengan nomor NPM 102230009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kantor pusat. Kantor pusat adalah bagian dari struktur perusahaan yang menangani tugas-tugas seperti perencanaan strategis, komunikasi perusahaan, pajak, hukum, buku catatan, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Baik, di sini ada contoh transaksi antara kantor cabang dan kantor pusat. Maka kita akan melakukan penjurnalan. Nah, sebelumnya kita akan melakukan jurnal sebelum penggabungan. Kita langsung ke transaksi yang pertama, yaitu cabang Jakarta menerima transfer barang dari kantor pusat sebesar 220.000. Maka bisa kita jurnalkan. Yang pertama yaitu untuk di debit, yaitu branch office atau disingkat BO, inventory sebesar 220.000 pada HO atau head office ataupun home office inventory sebesar 220.000 ada di kredit. Nah, transaksi kedua yaitu pembelian barang dagangan. Nah, pembelian barang dagangan ini dilakukan oleh kantor cabang, maka kita akan menjurnal sebagai berikut. Di debit kita menempatkan akun branch office inventory 400.000 dan cashnya di kredit sebesar 400.000. Yang ketiga yaitu ada beban iklan kantor pusat 15.000 dibayar oleh kantor cabang. Jadi yang mempunyai beban iklan ini kantor pusat tetapi dibayarkan oleh kantor cabang. Bisa kita jurnal seperti debitnya adalah home office beban iklan pada branch office cash 15.000 di kredit. Kemudian ada transaksi selanjutnya yaitu kantor pusat telah membayar beban asuransi sebesar 12.000. Dari jumlah tersebut, 2.000 merupakan beban asuransi kantor cabang. Berarti beban asuransi kantor pusat adalah 10.000 karena di situ disebutkan jumlah tersebut 2.000 merupakan beban asuransi kantor cabang. Maka untuk penjurnalannya di debit yaitu branch office beban asuransi atau kantor cabang itu 2.000. Kemudian untuk head office beban asuransinya itu 10.000. Nah, kemudian untuk lawan akunnya yang ada di kreditnya yaitu head office cash sebesar 12.000 adalah total dari branch office dan head office. Yang kelima yaitu penjualan barang dagangan sebesar 500.000. Nah, yang berhasil melakukan penjualan ini kan kantor cabang, maka kita jurnal sebagai berikut: branch office cash pada branch office sales atau branch office penjualan sebesar 500.000. Nah, kemudian nomor 6, ini kantor pusat mengirimkan beberapa aset kepada kantor cabang. Yang pertama yaitu ada uang tunai sebesar 2.000, kemudian barang dagangan 10.000, kemudian peralatan kantornya 1.800 dan akumulasi penyusutannya adalah 600. Maka bisa kita buat jurnal. Yang pertama untuk akun di debit yaitu branch office cash 2.000
branch office inventory-nya 10.000, kemudian branch office equipment atau peralatan kantornya itu 1.800, dan kemudian adalah head office akumulasi penyusutannya adalah 600.000. Nah, kemudian untuk di lawan akunnya atau di kreditnya, bila ada branch office pasti lawannya ada head office. Maka head office cash-nya 2.000, head office inventory-nya ada 10.000, head office equipment-nya 1.800, dan untuk branch office akumulasi penyusutannya 600. Kemudian ada di sini ada penerimaan kas 4.000, tak tertagih dan dihapuskan 1.200, maka jumlah piutangnya 5.200. Nah, ini sebenarnya yang mempunyai piutang itu pihak kantor pusat, tetapi ditagihkan oleh kantor cabang. Maka bisa dijurnalkan sebagai berikut. Untuk akun di debit yaitu branch office Jakarta Cash yaitu sebesar 4.000. Nah, head office penyisihan itu adalah hutang tak tertagih dan dihapuskannya kan 1.200. Nah, kemudian untuk di kreditnya itu ada head office piutang dagangnya totalnya dari 4.000 ditambahkan 1.200. Kemudian yang transaksi ke-8 yaitu ada notes payable kantor pusat telah dibayar oleh kantor cabang sebesar 600. Maka bisa jurnalkan sebagai berikut. Di debitnya yaitu head office utang wesel-nya 600, kemudian branch office cash-nya 600. Dan yang terakhir yaitu kantor cabang menerima pelunasan debitur kantor pusat 1.200. Nah, ini kan yang punya piutang tuh kantor pusat ya, tetapi si kantor cabang tuh menerima pelunasan debitur yang tadi yang tak tertagihkan dan dihapuskan, maka masuk ke cashnya kantor cabang, maka dijurnalkan branch office cash 1.200 pada debit, kemudian ada head office piutang dagang ada di kredit karena piutangnya berkurang. Mungkin sekian untuk contoh jurnal setelah penggabungan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh jurnal penggabungan kantor pusat. Nah, saya kebagian sebagai kantor pusat ya. Transaksi yang terjadi pada kantor cabang sebagai berikut. Yang pertama, cabang Jakarta menerima transfer barang dari kantor pusat sebesar 220.000. Untuk akunnya itu yang pertama investment in branch dan lawannya inventory sebesar sama Rp220.000. Yang kedua, pembelian barang dagangan 400.000. Nah, untuk di pusat tidak tertulis atau disebut dengan no entry. Yang ketiga, beban iklan kantor pusat 15.000 dibayar oleh kantor cabang. Untuk akunnya, beban iklan 15.000, investment in branch-nya 15.000. Nomor 4, kantor pusat telah membayar beban asuransi 12.000. Dari jumlah tersebut, 2.000 merupakan beban asuransi kantor cabang. Nah, untuk akunnya yang pertama ada beban asuransi 10.000, investment in branch-nya 2.000, cash-nya 12.000. Sekarang nomor 5, penjualan barang dagangan 500.000. Nah, untuk di kantor pusat tidak tertulis karena itu hanya di kantor cabang. Yang keenam, menerima uang tunai Rp2.000, barang dagangan Rp10.000, peralatan kantor Rp1.800, akumulasi penyusutannya Rp600.000. Untuk akunnya yang pertama, investment in branch-nya Rp13.800, akumulasi penyusutannya Rp600, cash-nya Rp2.000, itu di debit. Nah, yang di kreditnya cashnya Rp2.000, inventory di kredit Rp10.000, equipmentnya Rp1.800, beban penyusutannya Rp600 di kredit. Sekarang nomor 7, penerimaan kas Rp4.000, tak tertagih dan dihapuskan Rp1.200, jumlah piutangnya Rp5.200. Untuk pendapatan di debitnya, piutang dari kantor cabang Rp5.200. Untuk di kreditannya, untuk lawan arahnya atau kreditnya, yang pertama pendapatan piutangnya Rp4.000 di kredit,
Lalu penyisihan piutang 1.200 di kredit. Nomor 8, notes payable kantor pusat telah dibayar oleh kantor cabang sebesar 600. Untuk akunnya yang didebit utang weselnya 600, utang lawan arahnya atau di kreditnya investment in branch-nya 600. Nah, untuk di nomor 9-nya, kantor cabang menerima pelunasan debitur kantor pusat 1.200. Untuk akunnya investment in branch-nya 1.200, piutang dagangnya 1.200. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tradan Firdaus. Di sini saya akan membahas tentang jurnal penggabungan kantor pusat dan juga kantor cabang. Tetapi pada video kali ini, saya akan membahas penggabungan kantor cabangnya saja, yang sebelumnya kantor pusatnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan langsung saja kita ke transaksi yang pertama. Cabang Jakarta menerima transfer barang dari kantor pusat sebesar 220.000. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan ya bahwa barang yang ditransfer dari kantor pusat ke kantor cabang. Jadi kita mendapatkan inventorinya ya. Berarti inventory yang ada di sini bertambah di debit sebesar 220.000. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari home office. Home office itu adalah kantor pusatnya. Berarti home office di kredit sebesar 220.000. Yang kedua, pembelian barang dagangan sebesar 400.000. Nah, dalam hal ini kita memposisikan sebagai kantor cabang. Nah, bahwa kantor cabang ini membeli barang sebesar 400.000. Maka persediaan atau inventory bertambah di debit sebesar 400.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 400.000. Kemudian transaksi ketiga, beban iklan kantor pusat itu 15.000 dibayar oleh kantor cabang. Nah, dalam hal ini kita membayar beban yang ada di kantor pusat. Maka home office-nya ini bertambah gitu ya sebesar 15.000 dan kas yang ada di kantor cabang karena kita membayar beban yang ada di kantor pusat, maka berkurang sebesar di kredit sebesar 15.000. Kemudian, transaksi keempat, kantor pusat telah membayar beban asuransi 12.000. Dari jumlah tersebut, 2.000 merupakan beban asuransi kantor cabang. Oke. Perlu diperhatikan bahwa kantor pusat telah membayar beban asuransi 12.000. Maka dari jumlah tersebut 2.000 merupakan beban asuransi kantor cabang. Maka beban yang ada di kantor cabang itu sebesar 2.000 telah dibayarkan oleh kantor pusat gitu ya. Maka dalam hal ini beban asuransi bertambah di debit sebesar 2.000 dan home office-nya karena dibayar oleh kantor pusat ya. Jadi berkurang di kredit sebesar 2.000. Transaksi kelima, penjualan barang dagangan 500.000. Nah, karena ini posisinya ada di penjualan yang ada di kantor cabang, jadi maka kasnya bertambah sebesar 500.000 dan penjualannya juga bertambah di kredit sebesar 500.000. Nah, transaksi yang keenam, uang tunai, kita mendapatkan uang tunai 2.000, barang dagangannya 10.000, peralatan kantor 1.800, dan akumulasi penyusutan peralatan kantornya gitu ya. Oke, maka kita di sini dapat disimpulkan bahwa kas di debit sebesar 2.000, barang dagangan atau inventory persediaan gitu ya bertambah di debit sebesar 10.000, peralatan kantor atau equipment ya bertambah di debit sebesar 1.800. Nah, karena ini ada akumulasi penyusutan yang ada di kantor pusat ditransfer ke kantor cabang, maka beban penyusutannya, kita dapat beban penyusutannya 600, maaf, dan di kreditnya adalah 600. Nah, maka dari sisanya yang ada di kredit itu sebesar 13.800 dari transfer kas, inventory, dan juga equipment. Kemudian transaksi yang ketujuh, penerimaan kas itu sebesar 4.000 tetapi tidak tertagih dan dihapuskan 1.200. Maka
jumlah piutangnya adalah 5.200. Oke, dalam hal ini kita mendapatkan kas 4.000, tetapi HO penyisihannya yang piutang tidak tertagihnya adalah 1.200. Maka kas didebit sebesar 4.000 dan HO penyisihannya didebit sebesar 1.200. Dan piutangnya berkurang di kredit sebesar 5.200. Kemudian transaksi yang ke-8, notes payable kantor pusat telah dibayar oleh kantor cabang sebesar 600. Nah, dalam hal ini ada kas yang keluar, maka di sini kita membayar home office di debit sebesar 6, maka di sini kita membayarkan gitu ya, notes payable dari home office sebesar 600 dan kasnya berkurang 600. Kantor cabang menerima pelunasan debitur kantor pusat 1.200. Maka dalam hal ini kasnya bertambah 1.200 dan home office-nya dari kantor pusat gitu ya berkurang 1.200.